Jika melihat penampilan wanita-wanita cantik zaman sekarang, dengan pakaian, perhiasan dan make up yang mahal, maka terbersit satu pertanyaan unik, apakah mereka masih suka makan singkong? Tentunya tidak, jika di depan umum. Tapi, jika di rumah sendiri, kemungkinan mereka masih mau makan makanan khas pedesaan ini. Ternyata, wajah dan penampilan tidak membuat seseorang merubah selera atau kegemaran kulinernya. Inilah yang terjadi pada sosok Ken Dedes, seorang permaisuri raja dan wanita yang kecantikannya terkenal di kawasan Tumapel. Kira-kira, makanan apa yang menjadi kegemaran Ratu Ken Dedes? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Untuk mengetahui informasi tentang makanan favorit Putri Ken Dedes ini, saya mengunjungi situs Sumur Windu, salah satu petilasan beliau di Desa Poloijen, Malang. Karena saat itu, banyak peziarah dari berbagai daerah yang datang ke tempat ini, maka saya mampir ke sebuah warung kecil yang tepat berhadapan dengan situs Ken Dedes ini, hanya terpisah sungai kecil dan beberapa petak sawah. Sambil menunggu, saya memesan kopi. Penjualnya seorang wanita yang sudah lanjut usia, namun tampak gesit dan cekatan. Gurat-gurat kecantikan masa mudanya, masih memancar di wajahnya. Sebut saja namanya Mbok Yati. Wanita berusia 65 tahun yang lahir dan besar di Desa Poloijen. Sambil menikmati kopi dan sebungkus kacang goreng, iseng-iseng, saya bertanya tentang pengalaman Mbok Yati selama tinggal di Poloijen. Karena rumahnya berada di hadapan situs yang menjadi cagar budaya dan menjadi tempat ritual banyak orang dari berbagai daerah. Tentunya, sering bersinggungan dengan hal-hal gaib di sekitarnya. Berikut ini adalah pengalaman pribadi dari wanita sederhana ini selama tinggal di Desa Poloijen. Sebelum situs Sumur Windu ini dibenahi dan resmi menjadi kawasan cagar budaya, peninggalan sejarah zaman Singosari ini bercampur dengan ladang dan sawah penduduk. Saat itu, suami Mbok Yati sedang membuat batu bata di dekat situs ini. Pada hari itu, karena tidak memiliki beras, maka Mbok Yati merebus singkong sebagai ganti nasi dan membuat sambal terasi lalu dantarkan ke tempat suaminya bekerja. Karena sudah waktunya makan siang, maka suaminya bergegas menyantap makanan sederhana kiriman istrinya ini. Sementara, Mbok Yati duduk menemani. Tiba-tiba, dalam pandangan Mbok Yati, terlihat sosok wanita cantik namun berambut awut-awutan, turut makan singkong dan sambal terasi tersebut. Sosok wanita ini sangat menikmati makanan ini. Mencuil sepotong singkong rebus lalu mencocolnya ke dalam sambal terasi, kemudian mengunyahnya pelan. Mbok Yati terkejut ketika melihat wanita ini lalu berteriak memanggil suaminya. "Pak! Onok wong gendeng melok mangan," teriaknya. Namun, meskipun ia berteriak keras dan berusaha menyentuhnya, suaminya seolah tidak mendengarnya sehingga Mbok Yati membiarkan saja wanita itu turut makan. Selesai makan, wanita ini tersenyum kepada Mbok Yati. Dalam pandangan Mbok Yati, di atas kepala wanita ini tersusun buah-buah jambu yang membentuk sebuah mahkota. Terdapat 5 buah jambu, 4 buah masih berwarna hijau. Dan, buah yang berada paling atas berwarna kuning keemasan. Wanita itu berkata, "Jupuken jambu seng werno kuning gar."
Gawe tuku beras. Tutur katanya lembut dan santun layaknya seorang bangsawan. Namun, Mbok Yati malah berpikir sebaliknya, jika wanita ini tidak waras sehingga ia mengabaikan saja suruhannya itu. Alih-alih mengambil jambu, Mbok Yati malah menanyakan asal-usul wanita itu. Tapi wanita itu hanya diam dan tersenyum saja. Karena Mbok Yati tidak mau mengambil apa yang disuruhnya, wanita itu meraih kedua tangan Mbok Yati lalu memijitnya. Setelah itu, wanita yang dianggap gila tersebut hilang dari pandangannya. Mbok Yati pun ketakutan lalu berlari pulang. Karena hanya Mbok Yati saja yang melihat kemunculan sosok wanita itu, suaminya merasa heran, lalu menyusulnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengar cerita istrinya, suaminya berkata, "Lo itu Eyang Putri Ken Dedes. Kenapa kamu tidak ambil buah jambunya, bisa kayak kita?" "Emoh mas, lah penampilannya saja terlihat seperti orang gila," jawab Mbok Yati menyesal. Anehnya, beberapa hari setelah kejadian tersebut, Mbok Yati memiliki kemampuan memijat dan mengobati orang. Dan anehnya lagi, para pasien Mbok Yati ini seolah ada yang menuntun untuk datang ke rumahnya, sehingga lama-kelamaan nama Mbok Yati menjadi terkenal. Kedua tangannya menjadi kuat sehingga Mbok Yati mampu memijat 10 orang laki-laki kekar dalam sehari tanpa merasa lelah. Dengan keahliannya itu, Mbok Yati dapat keliling daerah di Indonesia membantu memijat dan mengobati orang. Tanpa iklan dan promosi, setiap hari banyak orang datang ke rumahnya untuk berbagai keperluan, mulai dari keseleo, kesurupan dan penyakit lainnya. Itulah pengalaman mistis Mbok Yati saat bertemu sosok gaib Ratu Singosari yang menjadi legenda Desa Polowijen. Setelah merantau ke beberapa daerah, saat ini, Mbok Yati kembali pulang kampung dan membuat rumah dekat dengan situs Ken Dedes. Dan, pada hari-hari tertentu, Mbok Yati merebus singkong dan membuat sambal terasi lalu mengantarkannya ke situs Ken Dedes. Itulah, makanan favorit kegemaran Ratu Ken Dedes. Meskipun, fakta ini diambil berdasarkan pengalaman spiritual seseorang, namun jika melihat perjalanan hidup sosok Ken Dedes, seperti terdapat dalam serat Pararaton di mana ia berasal dari desa Polowijen lalu menjadi seorang Ratu Singasari. Seperti layaknya penduduk satu desa, singkong dan ubi rebus ditambah segelas kopi atau teh, adalah makanan selingan sehari-hari. Maka boleh dikatakan jika pernyataan Mbok Yati ini benar adanya. Karena pada masa itu, belum mengenal pizza, burger dan kue-kue modern lainnya. Jika Anda punya pendapat lain, silahkan masukkan dalam kolom komentar di bawah ini. Rahayu Sagung Dumadi. Salam jejak alam.